بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Masih kita baca tafsir dari surat Al-Bayyinah. Ya, terakhir kita baca keterangan dari para ulama, tafsir dari firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6: Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir ya, dari kalangan ya, ahlul kitab ya, sudah kita sebutkan pada kajian sebelumnya siapa yang dimaksud dengan ahlul kitab. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ya, yang setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka tidak mau beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengingkari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka dikategorikan sebagai orang-orang kafir. Ya, jadi ahlul kitab setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikategorikan sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikategorikan sebagai umatnya Muhammad, umat dakwah. Ya, umat dakwah. Ya, yang mana ya, umat dakwah tersebut ketika mau mengikuti beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikategorikan sebagai ummatul ijabah. Ya, ummatul ijabah. Ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi," kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, kata Rasulullah, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun." Ya, tidak seorang pun ya, setelah Rasulullah bersumpah, kata Rasulullah, tidak seorang pun dari umat ini, kata Rasulullah, dari umatku, kata Rasulullah, baik dia Yahudi maupun Nasrani. Sehingga orang Yahudi, orang Nasrani setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW merupakan umatnya Rasulullah. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak seorang pun dari umat ini, kata Rasulullah, yang mendengar dakwahku, thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi, kemudian dia meninggal, mati dalam keadaan dia tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali orang tersebut merupakan ashabun nar, kata Rasulullah, orang-orang kafir ya, penghuni neraka. Ya, sehingga seorang muslim tidak boleh ragu
bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, walaupun mereka mengaku beriman kepada Nabi Musa, mereka mengaku beriman kepada Nabi Isa, ya, asal agama mereka adalah agama samawi. Tapi ketika mereka tidak mau beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW, maka mereka dikategorikan sebagai orang-orang kafir, ya, orang kafir. Dan ketika kita menghukumi mereka sebagai orang kafir, tidak dikategorikan sebagai ajaran radikal. Karena dalam agama kita kalau bukan muslim ya kafir. Sementara mereka apa mau mereka dikatakan muslim? Kan nggak mau. Orang Yahudi, orang Nasrani yang tidak mau beriman dengan Nabi kita nggak mau dikatakan muslim. Agama apa muslim? Apa kamu Islam? Oh bukan, oh berarti ya kafir dalam agama kita. Karena cuma ada dua. Gak ada ya al-manzilah bainal manzilatain. Ya, gak ada posisi antara Islam atau kafir, gak ada. Ya. Kalau bukan muslim ya kafir. Ya. Kalaupun ada orang-orang yang menampakkan keislaman menyembunyikan kekufuran, orang-orang munafik. Itu punya hukum tersendiri. Hukum di dunia. Ya. Kita menghukumi secara zahir. Ya, kalau zahirnya menampakkan keislaman, kita katakan dia muslim. Ya. Sehingga Allah terangkan bahwasanya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, juga orang-orang musyrik, ya, juga orang-orang apa? Musyrik. Allah katakan fi nari jahannam. Ini Allah yang menetapkan. Ya, bukan kita yang menghukumi. Ya. Karena sebagian orang ketika diterangkan orang-orang kafir itu tempatnya di neraka, ada yang mengatakan memangnya neraka punya kamu? Ya, kamu pemiliknya, menetapkan kamu di neraka, kamu di surga. Ya, neraka dan surga milik Allah Ta'ala. Kita sendiri nggak tahu tempat kita di mana. Ya, kita nggak tahu. Ya, tempat kita di mana kita nggak tahu. Itu perkara gaib. Ya. Untuk menetapkan secara ta'yin muayyan, betul, secara individu fulan di surga, fulan di neraka, kalau tidak ada kabar dari Allah, tidak ada kabar dari Rasulullah SAW, nggak boleh kita menetapkan. Ya, kita menetapkan fulan di surga, fulan di neraka. Ya, dalam agama kita ini tidak diperbolehkan kecuali kalau memang ada dalil. Kita katakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, ya, Uthman di surga, Ali di surga. Kenapa? Rasulullah mengkabarkan. Ya. Atau disebutkan secara global, para sahabat Rasulullah SAW semuanya di surga karena Allah yang mengkabarkan. Kita kabarkan kaum mukminin, kaum muslimin kesudahannya. Kita katakan kesudahannya. Ya. Kalau mati dalam keadaan Islam, kesudahannya di surga. Ya. Kita katakan orang-orang kafir, ya, semuanya di neraka. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena Allah mengkabarkan. Ya, sehingga seorang muslim tidak perlu ragu ketika ada datang kabar dari Allah, kabar dari Rasulnya. Ya, Allah Ta'ala sifatkan tentang dirinya, waman asdaqu minallahi haditha. Ya, waman ahsanu minallahi qila. Ya, tidak ada yang ucapannya lebih benar dibandingkan Allah Ta'ala. Ya, Nabi kita Muhammad SAW dan juga Rasul-Rasulnya, ya, sadiqun masduqun. Ya, karena ucapannya bersumber dari wahyu, ucapannya ucapan yang benar. Sehingga Allah dan Rasulnya mengkabarkan bahwasanya orang-orang kafir, baik dari kalangan ahlul kitab, ya, juga dari kalangan orang-orang musyrik, Allah katakan fi nari jahannam, mereka di neraka jahanam, bahkan dikatakan khalidina fiha. Ya. Bukan hanya mampir, tapi mereka kekal, ya, di neraka tersebut. Ya. Sehingga ini Allah yang mengkabarkan. Ya. Ya, sehingga ketika ada orang-orang Yahudi, orang Nasrani di zaman Rasulullah SAW mengatakan
tidak akan masuk dalam surga kecuali orang-orang Yahud. Ya. Orang Nasrani mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang Nasrani. Allah mengatakan tilka amaniyuhum. Ya. Itu cuma sekedar angan-angannya mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Silakan datangkan burhan, bukti yang menunjukkan hal tersebut kalau mereka orang-orang yang jujur. Ya, kalau mereka orang-orang yang apa? Jujur. Ya, silakan datangkan buktinya. Ya, sehingga terangkan bahwasanya mereka, ya, orang-orang kafir baik dari kalangan ahlul kitab atau orang musyrik, ya, tempat tinggal mereka adalah apa? Neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Bahkan Allah katakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu, kata Allah Ta'ala, ya, orang-orang kafir dikategorikan, ya, oleh Allah Ta'ala sebagai makhluk yang paling jelek. Ya, makhluk yang apa? Paling jelek di sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana disebut dalam ayat yang lain, inna syarrad dawabi indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya syarrad dawab, sejelek-jelek makhluk, ya, indallah, di sisi Allah Ta'ala. Ya, karena kita semua ada penilaiannya di sisi Allah Ta'ala, baik dan tidaknya kita, ya, di hadapan manusia mungkin, ya, ada yang, ya, diberi kedudukan yang tinggi, namun itu penilaian manusia, ya, penilaian yang sementara. Ya, sementara Allah Ta'ala punya penilaian tersendiri. Dan Allah sebutkan sesungguhnya sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Ta'ala adalah apa? Alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir yang apa? Fahum la yu'minun, yaitu orang-orang yang tidak beriman. Sehingga merupakan kenikmatan yang besar ketika seorang hamba diselamatkan dari kekufuran, ya, diselamatkan dari kesyirikan. Merupakan kenikmatan yang besar ketika seorang hamba diberi hidayah oleh Allah Ta'ala untuk bisa menjadi seorang muslim. Dan setelah Allah Ta'ala menyebutkan orang-orang kafir tadi yang dikategorikan sebagai syarrul bariyah, Allah sebutkan lawannya. Dan ini uslub dan metode yang sering Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sering Allah Ta'ala, ya, menyebutkan, ya, perkara yang bertolak belakang. Ya, Allah sebutkan syirik, setelahnya Allah sebutkan tauhid. Ya, Allah sebutkan keimanan, setelahnya Allah sebutkan apa? Kekufuran. Allah sebutkan khauf, Allah sebutkan roja. Ya, ada targhib, ada tarhib. Ya, ini metode dalam Al-Quran sering Allah sebutkan. Ya, ya. Sehingga, ya, disebutkan neraka, disebutkan pula apa? Surga. Disebutkan ayat-ayat tentang ancaman. Ya, perkara-perkara yang membuat orang takut. Ya, namun disebutkan pula ayat-ayat yang di situ ada, ya, motivasi, janji dari Allah Ta'ala, hal-hal yang baik yang membuat seorang itu berharap pada Allah Ta'ala. Ya, ada syirik, ada tauhid disebutkan. Saya selalu menyebutkan tentang orang-orang kafir, ya, kemudian Allah menyebutkan kebalikannya. Allah katakan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, ya, dan juga orang-orang yang beramal salih, mengumpulkan dua hal, keimanan dan amal apa? Amal saleh. Ulaika hum khairul bariyah. Ya, mereka ini, ya, kata Allah Ta'ala, khairul bariyah, merupakan sebaik-baik makhluk. Ya, sehingga fa khairu khalqillahi azza wa jalla, sebaik-baik makhluk Allah Ta'ala,
humul ladzina amanu wa 'amilus shalihat, itu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sehingga orang yang paling istimewa di sisi Allah Ta'ala adalah ini, yang mengumpulkan keimanan dan ketakwaan. Sehingga Allah Ta'ala menilai kita bukan dari rupa kita, ya, bukan dari harta kita, bukan dari kedudukan kita di dunia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, ya, wala ila azzamikum. Allah tidak menilai kalian dari rupa-rupa kalian, dari fisik-fisik kalian. Ya, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ya Allah nilai dari manusia, dari diri kita adalah apa? Hati dan amal kita. Semakin bertakwa seseorang, maka semakin mulia di sisi Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Ya, orang yang paling bertakwa. Dan sumber ketakwaan adalah hati. Ya, sumber ketakwaan adalah apa? Ya, adalah hati. Ya. Sehingga ini yang ya dijadikan sumber penilaian ya di sisi Allah Ta'ala adalah apa? Keimanan dan juga amal soleh. Ya. Itu khairul khalq, sebaik-baik makhluk. Ya, walaupun kebaikan orang-orang yang beriman, ya, begitu pula amal soleh yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman itu berbeda-beda, tingkatannya berbeda-beda. Ya, sehingga iman itu ya yatafawat. Ya, dalam diri pribadi seorang saja iman itu naik turun. Ya, iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah sebagaimana iman itu bisa berkurang. Ya, terkadang kita rasakan ya iman kita mungkin lagi melorot, ya, lagi lemah, sehingga untuk mengerjakan ketaatan itu begitu berat. Terkadang kita malas untuk mengerjakan ketaatan. Ya, kita rasakan terkadang. Namun terkadang kita bersemangat, termotivasi, mudah bagi kita untuk mengerjakan ketaatan. Oh, berarti iman kita terkadang lagi naik. Itu iman. Ya, sehingga derajatnya kaum mukminin itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ya, ada yang punya mutlaqul iman, ada yang al-iman al-mutlaq. Ya, ada yang punyanya ya sekedar dasar keimanan. Ya, namanya mutlaqul iman. Ya, ada pula yang punyanya sampai al-iman al-mutlaq, keimanan yang sempurna. Yang sebagian orang terkadang keliru memahami hadis Rasulullah SAW. Karena terkadang Rasulullah menafikan keimanan dari diri seseorang ketika mengerjakan amalan tertentu, ketika pada seseorang tersebut ada sifat tertentu. Ya, misalkan Rasulullah menyebutkan ya dalam beberapa hadis, misalkan ya la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ya, tidaklah seorang berzina ketika dia berzina kemudian dia dikatakan mukmin. Oh, berarti Rasulullah menafikan keimanan dari orang berbuat apa? Zina. Ya. Sebagian salah faham, oh berarti kafir. Kenapa? Karena dinafikan dari dia keimanan. Ya. Ini pahamnya orang-orang Khawarij. Ya, pahamnya orang-orang Mu'tazilah seperti itu. Ketika mendengar ayat-ayat, hadis-hadis yang disebutkan dalam ayat tersebut, hadis tersebut, ya, ditiadakannya keimanan dari seseorang. Ya, karena ada perbuatan yang dia kerjakan atau ada sifat yang ada pada orang tersebut, beranggapan oh berarti dia bukan mukmin. Berarti apa? Kafir. Ya, para ulama menerangkan bahwasanya yang dimaksud oleh Rasulullah dengan penafian adalah apa? Yang dinafikan adalah apa? Al-iman al-mutlaq.
Yang dinafikan adalah apa? Kesempurnaan imannya. Adapun mutlakul imannya, dasar keimanannya, akar keimanannya masih ada. Ya. Jadi dia masih mukmin tapi naqisul iman, imannya kurang. Ya. Misalkan dalam hadis yang lain, ya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman kecuali kalian saling mencintai. Ya, saling apa? Mencintai. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain saling mencintai. Berarti nggak ada rasa hasad, nggak ada rasa iri, nggak ada rasa dengki. Ya, berarti kalau ada orang hasad dengan saudaranya, iri dengan saudaranya, berarti nggak beriman, berarti kafir. Ya, kita katakan bukan seperti itu maksud Rasulullah. Ya, maksud la tu'minu hatta tahabu, maksudnya apa? Kalian tidak akan sempurna imannya sampai kalian saling mencintai. Namanya al-iman al-mutlaq. Ya. Sehingga kalau ada muslim yang satu dengan muslim yang lain bersengketa, bermusuhan, ya masih muslim. Ya, masih muslim. Ya. Ya, bahkan dalam surat Al-Hujurat Allah sebutkan, ya, ketika menyebutkan mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bersengketa, Allah mengatakan fa aslihu baina akhwaikum. Ya, ini lagi bersengketa nih. Ya, lagi bertikai. Ya, tapi masih dikatakan mukmin oleh Allah Taala. Ya, masih dikatakan muslim. Ya, sehingga ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seorang yang melakukan dosa besar namanya murtakib al-kabair. Ya, orang yang melakukan dosa besar masih dihukumi sebagai seorang muslim selama dosa besarnya masih di bawah kesyirikan. Ya, di bawah kesyirikan. Ya, dikategorikan sebagai orang yang tahtal masyiah, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Ta'ala. Ya, in sya'a ghafaralah wa in sya'a adzaba. Kalau Allah berkehendak, Allah Ta'ala ya menghukumnya, mengadabnya, dan kalau Allah berkehendak, Allah Ta'ala mengampuninya. Kita nggak bisa memvonis. Makanya tadi, sejelek apapun seorang muslim, maksiatnya begitu banyak, selama dia muslim, kita nggak bisa, nggak boleh memvonis oh dia di neraka. Ya, sebagaimana sebaik apapun seorang muslim, sesoleh apapun seorang muslim, ya tahu amalannya baik, nggak bisa kita langsung menghukumi oh dia di surga. Kita nggak tahu. Ya, cuman kita berharap, ya dengan harapan yang besar. Ketika kita melihat, kita menyaksikan ada orang-orang yang baik, orang soleh, ya kita berharap bahwasanya dia dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga. Ya, sebagaimana kita khawatir kalau ada seorang muslim, dia usah banyak berbuat maksiat, ya dia diancam, diazab oleh Allah Ta'ala dengan nerakanya. Ya, sehingga ya keimanan itu bertingkat-tingkat, ya. Dan orang yang beriman dan beramal soleh, ya semakin bagus keimanannya, semakin banyak amal solehnya, semakin berkualitas amal solehnya, maka derajatnya semakin tinggi di sisi Allah Ta'ala. Karena mukmin yang taqi ini, ya secara global, ya ada 4 tingkatan. Ya, ada 4 tingkatan sebagaimana disebutkan ya dalam surat An-Nisa ketika menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Allah mengatakan wa may yuti'illaha war rasul, ya barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim
maka kelak mereka pada hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Siapa saja? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang as-siddiq, was-syuhada, was-salihin. Ya. Sehingga disebutkan di sini an-nabi, as-siddiq, as-syuhada, dan apa? As-salih. Ya, Allah katakan wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik rafiq, sebaik-baik kawan, sebaik-baik teman. Ya, sehingga barang siapa yang ingin mencari teman terbaik, carilah ya mereka ini, berteman dengan para nabi, berteman dengan as-siddiq, berteman dengan syuhada, ya, dan berteman dengan apa? Orang-orang salih. Ya, mereka adalah sebaik-baik teman. Kalau nabi, ya, ini derajat yang nggak bisa diusahakan. Ya, nggak bisa orang saya cita-citanya jadi nabi, nggak bisa. Ya, karena murni pemberian dari Allah Ta'ala nabi itu. Allah yang memilih, ya, sebagian hambanya, di antara hambanya manusia pilihan, dipilih, diangkat jadi nabi, diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Ya, sehingga nggak bisa diupayakan. Ya, nggak bisa apa? Ya, diusahakan. Orang-orang yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala keutamaan yang begitu besar, diberi wahyu ya oleh Allah Ta'ala. Allah utus mereka untuk menyampaikan ya wahyu dari Allah Ta'ala tersebut, ya, membimbing umat, ya, itu ya para nabi. Adapun as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin, ya, ini masih bisa diupayakan, ya, masih bisa diusahakan, ya, tingkatan-tingkatan yang ya, seorang muslim ya diperintahkan, dimotivasi untuk bisa mendapatkan kedudukan tersebut. Ya, as-siddiqin humul ladzina kamula tasdiquhum bima ja'at bihi rusul. Ya, siapa yang dimaksud dengan as-siddiq? Itu orang yang sempurna tasdiqnya ya dengan segala yang dibawa oleh para rasul. Betul-betul membenarkan apa yang dibawa oleh nabi dan rasul. Ya, itu namanya siddiq, ya. Namanya apa? Ya, as-siddiq. Ya, sehingga fa'alimul haqq wa sadaquhu biyaqinihim. Ya, mereka orang yang mengamalkan al-haq tersebut, orang yang tidak punya keraguan sama sekali terhadap al-haq yang dibawa oleh apa? Oleh para nabi dan rasul. Ya. Dan di umat ini ya ada manusia yang dikelari dengan apa? As-Siddiq al-Akbar. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau dikelari dengan As-Siddiq? Ya karena beliau ya sama orang-orang musyrik pun terkenal, orang yang senantiasa membenarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai ketika peristiwa yang ya ketika itu membuat orang yang sebagiannya ya hampir masuk Islam, ada yang mundur kembali karena ada yang murtad. Ya, ketika Nabi kita diapakan? Isra dan Mi'raj kan ketika itu. Ya, Isra dan Mi'raj. Ya, Allah sebutkan ya bagaimana Nabi diisrakan, subhanalladzi asra bi amdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ya, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan dari mana? Ya. Ya, dari Masjidil Haram ke mana? Masjidil Aqsa dalam satu malam. Ya, yang ketika itu Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan kepada orang-orang Quraisy. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Isra-nya Nabi kita itu bukan cuma ruhnya, tapi sekaligus jasadnya.
Ya, kalau seandainya ruhnya tentunya nggak ada yang mengingkari. Ya, sebagaimana ya gampangannya kalau kita mimpi pergi kemana? Jalan-jalan keliling dunia satu malam ya. Mungkin aja kalau sekedar mimpi. Tapi Rasul menyampaikan bahwasanya beliau diisrakan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, ruh dan jasadnya. Makanya orang-orang Quraisy ketika itu mentertawakan. Oh, bagaimana mungkin? Satu malam, padahal perjalanan normal itu yang bisa ditempuh oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Karena orang Quraisy terkenal dengan perniagaannya. Mereka biasa melakukan rihlah, Allah sebutkan rihlatash syita'i was-saif. Ya, orang Quraisy terkenal dengan ilafnya, li'ilafi Quraisy. Ya, perniagaan mereka. Yang ketika mereka berniaga, ya dari zaman dahulu keluar dari negerinya ke Syam, ya ke Romawi. Ya. Ini biasa mereka. Ya, sehingga mereka biasa melakukan perjalanan yang biasa ditempuh 1 bulan perjalanan. Lah ini Muhammad bin Abdullah menyampaikan cuma 1 malam. Ya, cuma 1 malam. Ya, yang ketika orang Quraisy menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, kawanmu menyampaikan bahwasanya tadi malam ya dia melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa dan balik lagi. Harusnya 2 bulan, ini cuma 1 malam. Ya, apa kata Abu Bakar? Kalau seandainya itu ya ucapan yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdullah, maka ucapan tersebut ucapan yang benar. Ya, tidak ada keraguan. Aku akan membenarkannya. Ya, itu beliau As-Siddiq. Ya, Abu Bakar apa? As-Siddiq. Ini tingkatan ya setelah para nabi ini. Makanya ya ijma'nya ya ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq merupakan manusia terbaik setelah nabi dan rasul. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki. Ya. Rasul ditanya, siapa manusia yang paling dicintai? Ya, Abu Bakar As-Siddiq, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau manusia terbaik setelah Nabi dan apa? Rasul. Ya. Ya. Itu As-Siddiq. Dan apa? Asy-syuhada. Ya. Yang ketiga tingkatannya asy-syuhada, dan yang keempat apa? Orang-orang salih secara umum. Sehingga ya dari 4 tabaqat ini a'laha, yang 4 tingkatan, 4 ya derajat ya kaum mukminin secara global ini, yang paling tingginya apa? Tabaqatun nubuwah. Ya, derajat kenabian. Ya, di mana nabi sendiri, tingkatan para nabi ya itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ada di antara para nabi yang derajatnya lebih ditinggikan oleh Allah Ta'ala, diangkat menjadi rasul. Sehingga tidak semua nabi itu diangkat menjadi apa? Menjadi rasul. Sebagaimana rasul pun tingkatannya berbeda-beda. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah. Itulah para rasul. Ya, sebagiannya derajatnya kami tinggikan di atas sebagian yang lain. Ya, sehingga derajatnya para rasul saja berbeda-beda. Ya, yang kalau jumhur ulama berpendapat dari tingkatan para rasul yang begitu banyak yang nggak diketahui berapa jumlahnya, ada tingkatan ulul azmi minar rusul. Ya, para rasul yang dikategorikan sebagai ulul azmi, yang jumhur ulama berpendapat ulul azmi minar rusul itu 5. Ya, siapa saja? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ulul azmi minar rusul. Ya, ulul azmi minar rusul. Ya, dari ulul azmi minar rusul ini masih berbeda-beda lagi tingkatannya. Ya, punya keistimewaan masing-masing. Ya, dari ulul azmi ini ya ada 2 rasul yang langsung diajak bicara oleh Allah Ta'ala tanpa perantara.
Siapa? Nabi Musa alaihissalam dan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga Nabi Musa diberi keistimewaan apa? Diajak bicara langsung oleh Allah Ta'ala sebagaimana Nabi kita. Dan dari 5 Rasul ini ada yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala, diangkat menjadi Khalil, menjadi kasihnya Allah Ta'ala. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Nabi kita yang paling afdal dari kalangan para Rasul. Ya, karena dibandingkan dengan Nabi Musa, Nabi kita sama-sama diajak bicara. Dibandingkan dengan Nabi Ibrahim, sama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai Khalil. Ya, Khalilur Rahman. Ya, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ya, Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil. Ya, ini derajat yang paling tinggi dari mahabbah. Namanya al-khullah. Ya. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu afdhalul anbiya war rasul. Ya. Sehingga Nabi dan Rasul aja tingkatannya berbeda-beda. Ini derajat yang paling tingginya, ya. Kemudian apa? Tsumma ba'dan nubuwah as-siddiqiyah. Setelahnya derajat ya di bawah an-nubuwah adalah apa? As-siddiqiyah tadi. Ya, yang ya punya gelar as-siddiq. Wala ra'sis siddiqin Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Dan di antara pemuka penghulunya as-siddiq adalah sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abu Bakar as-Siddiq ya radhiyallahu anhu. Ya, yang tadi kita sebutkan. Ya, beliau merupakan manusia terbaik setelah para nabi dan apa? Para nabi dan rasul. Ya, ini harus kita ya imani. Ya, maksudnya Abu Bakar as-Siddiq ya manusia terbaik ya dari kalangan umat ini. Ya, bahkan kata para ulama bukan hanya umat ini, manusia terbaik setelah nabi dan rasul. Ya, tidak sebagaimana anggapan orang-orang Syiah ya Rafidhah yang senantiasa mencela Abu Bakar as-Siddiq, ya mencela Umar. Ya, jadikan agama bagi mereka, jadikan zikir celaan terhadap siapa? Ya Abu Bakar as-Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, bahkan mereka punya prinsip al-wala wal bara. Ya, al-wala yang dimaksud mereka harus loyal kepada Ali bin Abi Thalib. Yang kita pun sama, kaum muslimin harus punya wala terhadap Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana kita harus punya wala, loyalitas kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman. Namun prinsipnya Syiah, kata mereka, tidak dianggap loyal kepada Ali kecuali berlepas diri kepada Abu Bakar, kepada Umar. Itu maksud walaknya mereka. Ya, padahal tadi ya Abu Bakar as-Siddiq, Umar merupakan orang-orang yang harus kita apa? Cintai, kita muliakan. Ya. Ini ya tingkatan setelah an-nubuwah. Ya, thumma ya at-tabaqah ats-tsalitsah, kemudian tabaqah tingkatan yang ketiganya adalah asy-syuhada. Ya, para syuhada, ya. Qila sebagian mengatakan innahum ulul ilmi, yang dimaksud dengan syuhada yaitu orang-orang ya yang ya paham tentang syariat Allah Taala, para ulama. Ya. Wa qila sebagian mengatakan innahumul ladzina qutilu fisabilillah. Sebagian mengatakan syuhada itu orang-orang yang mati syahid, yang mati di medan jihad, yang jihad syar'i, jihad fisabilillah. Yang ya pendapat yang benar wal ayat tahtamil al ma'nayain jami'an biduni munaqadhah. Pendapat yang benar kedua-duanya masuk dari syuhada adalah para ulama dan juga orang-orang yang mati syahid. Itu masuk ke tingkatan asy-syuhada, ya. Jadi maksud syuhada sini tidak terbatas orang-orang yang apa? Ya, mati syahid di medan apa? Di medan jihad. Dan tingkatan yang berikutnya was-salihin, yaitu orang-orang apa?
yang saleh walaupun belum sampai kepada derajat as-siddiqiyah, ya, belum sampai ke derajat apa? Syahadah. Ya. Belum sampai ke derajat apa? Asyuhada. Ya, tapi mukmin dia beramal apa? Beramal saleh. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat ala ikhtilafi tabaqatihim hum khairul bariyah. Maka kaum mukminin yang masuk ke dalam 4 tingkatan ini ya dikategorikan sebagai apa? Khairul bariyah, sebaik-baik makhluk di sisi Allah Ta'ala. Ya, sehingga ayat khairu ma khalaqallahu azza wa jalla minal baraya. Ya, sehingga sebaik-baik makhluk di sisi Allah Ta'ala adalah ini, orang yang beriman dan beramal saleh dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda tadi. Yang paling tinggi ya tingkatannya para nabi. Yang para nabi saja tingkatannya berbeda-beda. Dan as-siddiqin juga ya derajat siddiqiyah juga berbeda-beda. Dan asyuhada ya, derajat syahadah juga berbeda-beda. Was-salihin derajatnya orang-orang saleh. Orang-orang saleh juga berbeda-beda. Derajatnya tidak sama. Namun Allah tetapkan bahwasanya mereka ini orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baik makhluk. Yang disebutkan balasannya jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Ya. Balasan yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Balasan yang akan mereka dapat inda rabbihim. Ya, sehingga bukan cuma sekedar kedudukan. Oh, sebaik-baik apa? Makhluk. Tapi nggak ada balasannya. Ya. Bukan sebatas itu. Ya. Kalau di manusia kan terkadang ada orang punya kedudukan tinggi tapi nggak ada balasan apa-apa. Ya. Ya, dia orang terbaik menurut saya. Tapi saya nggak bisa ngasih apa-apa. Ya. Ya. Sebagian orang pengen punya kedudukan ya di tengah-tengah manusia, padahal nggak dapat balasan apa-apa dari manusia. Ya, punya kedudukan. Ya, terkadang dia berkorban. Ya, dia yang ngasih. Ya, pengen dijadikan pemimpin. Ya, dia ngasih. Ya, ngasih uang. Ya, ngasih sesuatu biar dijadikan pimpinan. Ya, dikasih sama anak buahnya enggak. Ya. Ya, cuma sekedar pengen ditokohkan. Ya, namanya ya riasah. Ya, namanya apa? Riasah. Sehingga dunia itu beragam. Ya, makanya ketika para ulama mengatakan hubbud dunya, cinta kepada dunia, jangan dianggap cuma sekedar cinta terhadap harta. Kata dunia itu banyak, ya. Kategorinya banyak. Kepemimpinan itu dunia. Bahkan seringnya orang kalau gila kepemimpinan, dia keluarkan harta begitu banyak. Ya, nggak pengen dia harta, pengennya kedudukan. Ada yang seperti itu. Ya, walaupun ada juga yang apa? Ketika hubud dunia, cinta kepemimpinan sekaligus cinta harta, ya ada. Tapi ada juga yang dia cintanya cuma pengen ditokohkan. Miskin nggak apa-apa. Ya, tapi ditokohkan, punya kedudukan yang tinggi. Dan ini bukan hanya jabatan-jabatan dunia, terkadang jabatan dalam masyarakat, dalam masalah agama. Ya, biar ditokohkan. Ya, miskin, tapi tidak apa-apa. Yang penting apa? Ya, dimuliakan, punya kedudukan yang tinggi. Ya, namanya hubur riasah. Ya, hubur apa? Hubur riasah. Ya. Tapi kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala itu ada hasilnya. Ya, ada hasilnya. Sehingga ketika Allah menetapkan bahwasanya di sana ada khairul bariyah, sebaik-baik makhluk di sisi Allah Ta'ala, di sana ada jazanya. Ada balasannya. Ya, balasan yang Allah berikan kepada mereka. Ya.
bukan sebagai alat ganti atas ya amal yang mereka kerjakan, nggak cukup ya, tapi karena rahmat dari Allah Ta'ala, karunia dari Allah Ta'ala ya, Allah berikan kepada mereka ya balasan ya atas kemurahan dari Allah Ta'ala, yang balasnya berupa apa? Allah katakan jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Ya, jaza ya balasan bagi mereka ya, sebaik-baik bariyah tadi, sebaik-baik makhluk tadi, orang yang beriman dan beramal saleh, di sisi Rabb mereka kelak adalah surga, jannatu adn, tempat adn, tempat mukim, tempat yang enggak ingin ditinggalkan ya. Jadi surga itu ya serendah atau sebawah apapun tingkatan surga yang ditinggali oleh seorang mukmin ya, itu dia enggak ingin berpindah dari tempat tersebut ya. Beda dengan kenikmatan dunia, senikmat apapun seseorang dapat kenikmatan dunia, pasti dia ingin ganti. Dia punya rumah sebesar apapun, seindah apapun, dia pengen keluar dari rumah tersebut. Dia punya kendaraan sebagus apapun, semewah apapun, dia pengen ya pakai yang lain ya. Itu kenikmatan dunia, tapi tidak dengan kenikmatan surga ya. Ketika seorang masuk ke dalam surga, Allah katakan la yabghuna anha hiwala, penghuninya tidak ingin pindah dari tempat tersebut. Walaupun mungkin kalau dilihat dari derajat penghuni surga yang lain, dia mungkin yang di bawah, tapi dia nggak ingin pindah, dia merasa orang yang paling nikmat di sana ya. La yabghuna anha hiwala ya, itulah yang dikatakan jannat, maka dikatakan adn ya, tempat tinggal ya. Jannatu adin yang tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Insyaallah ya tafsirnya kita baca pada kajian berikutnya biidznillah taala, karena sudah masuk waktu Isya kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.